Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, rekan semuanya, saya ikut berbahagia terhadap adanya konferensi desa dalam kaitannya dengan SDGs. Ini merupakan suatu tambahan bagi kita semua bahwa kelompok-kelompok desa, para penggiat-penggiat desa mendapatkan sesuatu yang baru, berinteraksi dalam kaitan menuju goal Indonesia, Sustainability Development Goals, yang dicanangkan oleh PBB, yang tujuannya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan kita menjaga lingkungan, sesuatu yang tidak mudah. Dengan 17 goal tersebut, kemudian untuk kita ada 169 target yang sampai 2030 kita harus mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Bahkan kalau saya baca dapat informasi bahwa Kemendes menambahkan tidak 17 tapi 18. Bagaimana desa menjadi adaptif dan sebagainya. Ini kaitan juga dengan pemanfaatan kearifan lokal. Saya kira saya setuju. Tidak semua teknologi harus dari luar, tidak semua hal yang baru itu untuk menyelesaikan masalah harus dari impor, dari orang lain, tapi bisa datang dari kita sendiri yang kadang kita lupa. Bapak Ibu semuanya, bahwa di antara ke-17 goal yang dinyatakan oleh SDG itu ada unsur-unsur inovasi. Kita harus inovasi. Kita tidak boleh hanya terpaku pada pattern yang sudah ada. Kalau kita sudah terpaku pada pattern, sementara persoalan yang ada tumbuh muncul terus-menerus, maka kita juga akan menjadi kelompok yang tersingkir. Apalagi kita menghadapi masalah pandemi yang sampai kapannya selesai kita belum tahu. Memang ada vaksinasi, tapi vaksinasi masih mungkin untuk mencapai paling tidak 90% penduduk Indonesia sudah tervaksinasi sehingga muncullah imunitas sehingga kita bisa bergerak lebih normal dari keadaan sekarang. Itu butuh waktu. Nah, dengan situasi pandemi itu memunculkan tantangan-tantangan baru. Banyak pengangguran di sana-sini karena alur bisnis terganggu, maka muncullah berbagai ide. Tantangan-tantangan harus kita munculkan, inovasi harus kita munculkan. Nah, inilah yang harus kita pegang. Saya yakin kita tidak mudah, tetapi desa saya yakin lebih tangguh daripada kota secara umum, meskipun banyak masalah juga. Nah, di sisi lain kita menghadapi masalah klasik, adanya stunting, ada masalah kekurangan gizi, ada masalah tambahnya orang miskin, dan lain sebagainya, yang mungkin sedikit banyak akan mengganggu target-target Indonesia dalam mencapai SDGs. Dan jangan lupa dalam hal masalah iklim, masalah lingkungan, kadang-kadang kita abai. Dalam hal-hal masalah kecil kaitan dengan penggunaan plastik yang sering kita dikritik karena Indonesia belum ada action yang jelas terkait bagaimana mengurai plastik. Karena bagaimana plastik itu susah diurai, susah didegradasi, maka banyak negara sudah mulai menghindar, mulai meminimalisir penggunaan tas seperti itu, beberapa pasar, supermarket, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi itu teknologi harus dimunculkan, termasuk lembaga saya. Sempat saya bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional, muncullah ide bagaimana memunculkan plastik yang ramah lingkungan, cepat terdegradasi, menggunakan bahan-bahan lokal, misalnya dari tepung pati dan sebagainya. Nah, cara-cara itu harus selalu kita tampilkan. Memang tantangan, sekali lagi, besar. Kenapa sih kita bikin itu? Kan itu mahal. Namanya di awal kita berkreasi itu pasti mahal. Jer Basuki Mahobeo.
Semuanya harus ada pengorbanan yang besar di awal untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Nah, saya kembali ingin inovasi tidak akan bisa berdiri sendiri. Pokoknya kita harus mencari pemecah tanpa kita berupaya. Niatnya kita ingin mandiri, niatnya kita ingin sejahtera, mengurangi ketergantungan dari luar. Nah, moga-moga adanya SDGs desa itu juga memberikan hal yang bagus. Ada kreativitas inovasi kita muncul, tetapi sekali lagi yang saya sering kemukakan, jangan terbiasa tergantung pada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Bahwa insentif itu bentuknya perangsang supaya kita lebih mandiri. Jangan sampai insentif hilang, kemandirian juga hilang. Kita juga seolah-olah hanya bergantung pada pemerintah saja. Sebenarnya itu kebalik, pemerintah yang tangguh berbasis pada rakyat yang juga mandiri. Meskipun pemerintah wajib melindungi masyarakatnya, melindungi desanya dengan memberikan semacam perangsang, insentif, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah moga-moga apa yang menjadi tujuan konferensi desa ini tercapai. Konferensi desa bukan yang sekedar sekian hari sudah bertemu, kita berdialog, dan lain sebagainya, setelah itu selesai. Tidak. Jejaring menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena jejaring pertemanan itu adalah aset kita menuju ke arah yang lebih baik. Semakin banyak teman kita, otomatis semakin kita lebih mudah untuk melakukan kegiatan, baik itu bisnis, baik pekerjaan kita, maupun kegiatan pertanian, ataupun kegiatan apa saja. Banyak teman adalah salah satu modal awal kita, modal kita memecahkan banyak masalah. Demikian sambutan saya sebagai pembina Perserikatan BUM Desa Indonesia. Moga-moga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.